gue ini emang lagi ada di zona merah nih, belum di hijau. Jadi di merah ini harus gue hilangin semuanya baru gue ke hijau. Kan kalau masih ada merah gue ke hijau warnanya jadi tabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya senang sekali karena saya kedatangan salah seorang teman ya. Ya kita udah beberapa waktu sih kenal. Ini luar biasa banget karena teman saya ini agnostik. Apa sih agnostik? Nah ini pasti seru, perbincangannya akan seru sekali gitu ya. Jadi teman saya ini agnostik itu adalah percaya bahwa adanya Tuhan, tapi tidak spesifik ke satu agama gitu. Jadi lebih ke percaya bahwa ada yang superior memimpin yang inferior gitu. Jadi ada yang kuat memimpin yang lemah gitu. Gak lama-lama kita kenalan sama teman kita yang nama aslinya Rajab Putra Pratama, tapi lebih akrab dipanggil Ambon. Assalamualaikum. Ya, sehat Bon? Sehat. Gue manggilnya Ambon aja nggak? Ambon aja. Gue masuk ke Kenapa? berat namanya. Kenapa sih Ambon? Emang ada keturunan apa yang? Bokap lingkungannya orang Ambon semua. Oh gitu. Iya. Dan memang bokap orang Ambon. Iya. Oke. Kalau nyokap orang apa? Citayam. Iya. Bon, ceritain dong, kan lu cerita sama gue ya waktu itu kan lu cerita bahwa lu tuh agnostik gitu ya, bahwa lu tadinya muslim gitu ya, Iya. tapi memutuskan untuk agnostik bahwa lu mempercayai semua agama itu benar, bahwa semua agama mengajarkan tentang kebaikan gitu. Gimana sih ceritanya? Kalau kayak gitu sih kayak misalkan tadinya kan gue beneran kayak gitu sih, kayak Islam banget gitu, Islam kayak belajar segala macem. Ngaji gitu ya? Iya, cuma perkara kayak lingkungan aja. Kenapa lingkungan lu? Yang gue sering bilang itu lumayan toksik gitu, kayak Toxic, berantakan. Iya, gimana tuh? Kayak yang gue tahu dari kecil kan Islam itu hangat ya. Hangat lah. Ya. Cuman yang gue dapet di lingkungan itu Islam gak hangat. Seperti Kayak arogansi, ikut campur urusan masalah negara. Oh, oke. Ya. Politik Dan itu suka maksa lah. Kayak maksa dalam artian tuh gue pernah dapet momen kayak lagi ngerjain sesuatu nih, lagi kerja, ada orang datang pakai pakaian ya lumayan ya udah mencontoh ke agama sana lah. agama Islam. Ya, agama Islam udah condong ke sana. Tanpa itu kan kalau masalah agama itu kan keyakinan ya, nggak bisa ditanya, kayak ditanya kamu apa gitu kan. Di saat itu kayak kamu agama apa? Ya saya nggak jawab kan, diam aja. Kamu kenapa nggak Islam aja? Kayak orang yang mau datang mengislamkan orang gitu. Oh, oke. Itu kan bentuk paksaan kan? Jadi lo seperti dihakimi gitu ya? Iya. Gitu ya? Karena muka gua kan orang yang nggak ada Islamnya gitu. Karena kan kayak kalau orang-orang kayak yang muka-muka ketimuran itu kan jarang yang orang percaya Islam itu kan kayak Islam bukan percaya Islam kayak yang benar-benar Islam. Iya, sama-sama kayak ari tulang, ari daging ya? Iya. Ari keriting ya? Iya, kritik. Ya, Orang kan hari kritik itu orang nggak ada yang percaya dia Islam. Padahal dia Islam. Dari sampai mertuanya nggak percaya ya? Ya itu emang, aduh, gua nggak tahu deh. Gitu. Tapi apakah lu ada kepikiran untuk masuk ke agama tertentu gitu? Misalnya balik lagi ke agama asal gitu? Jadi pas gue dapet kayak gitu, gue ambil kesimpulan gue belajar dari satu agama pertama sampai agama penyempurna gitu. Agama pertama tuh menurut lu? Kalau menurut gue Hindu Buddha. Ya, mungkin kalau di Indonesia itu ada yang kejawen yang sembah itu. Kayak Hindu, Buddha, Kristen, baru di terakhir kita penyempurna. Ya, 4 lah yang benar-benar. Oh, jadi pengertian lu bahwa karena Hindu pertama kali masuk ke Indonesia, terus kemudian Buddha, terus Islam, terus Kristen dulu kan? Enggak dong. Oh, Islam dulu. Karena kan Kristiani kan dibawa sama Belanda kan, penjajah gitu.
Cuman gue nangkepnya gini bang, jadi kayak kenapa gue bilang Hindu, Buddha, Kristen sama Islam. Karena kan Al-Quran itu semua terakhir ya. Iya. Terakhir. Dari situ ya. Iya. Dari situ setelah. Itu selalu gue inget kayak nyokap selalu bilang kayak Al-Quran ini kitab terakhir itu. Iya. Setelah itu nggak ada lagi. Oh jadi ternyata ibu lo juga Muslim berarti ya Bang? Muslim dari kecil. Dari kecil ya. Iya. Bokap lo? Bokap gue ya gitu. Tapi Muslim. Muslim. Oh. Sekarang Sekarang KTP lo apa? KTP lo? Muslim. Muslim Islam ya. Terus tapi nggak masalah menurut lo? Masalah. Kenapa tuh? Kayak ya kalau agama itu kan harusnya dari hati semuanya masing-masing kan. Jadi orang lain nggak perlu tahu. Jadi lo keberatan ada kolom agama di KTP Iya. itu, gitu ya? Kayak misalkan kalau gue pribadi yang kayak kalau emang lu Islam atau lu Kristen ya yang ke gereja ya pasti dia Kristen. Oh gitu. Kecuali ada acara pesta ya. Nah, Kalau acara pesta kan kalau biasanya ada yang acara pesta di masjid itu kan kayak buat nikahan atau kalau di gereja itu nikahan juga gitu kan itu beda. Pokoknya kalau tiap hari ibadah minggu atau ibadah Jumat itu kalau ada mereka ya berarti agama itu mereka. oh gitu, menurutnya gitu ya. Nah, ini kan tadi lo berpendapat bahwa Islam itu adalah agama terakhir ya, terlengkap karena datangnya terakhir gitu ya, Nabi Muhammad SAW gitu ya, dengan Al-Quran gitu ya. Nah, ini sebenarnya agama Islam itu agama yang pertama gitu, karena dari definisinya Islam itu berasal dari kata aslama dari bahasa Arab, itu artinya damai dengan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta gitu, yang menciptakan kita. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa atau Nabi Yesus alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya disebutnya Muslim karena mereka berserah diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta gitu. Jadi sebenarnya definisinya menurut gue nih memang ini nih, gue agak koreksi lo. Jadi memang agama yang pertama itu adalah agama Islam gitu. Jadi agama-agama lain itu kalau dari pandangan Islam itu merubah-rubah ketauhidan, jadi keesaan Tuhan. Jadi setiap nabi itu sebenarnya cuma menyampaikan keesaan Tuhan gitu bro. Tapi yang gue baca itu yang gue tahu lah kayak gue sering belajar kemana-mana kayak karena kitab-kitab sekarang itu banyak yang dirubah bro. Iya. Dibanding dulu kalau kita belajar yang dulu, kayak contohnya kita ngambilnya kayak Indonesia dijajah berapa tahun, padahal nggak sampai segitu. Oh. Itu mah buku sejarah bukan? Iya. Maksudnya kalau kayak gitu tuh kayak di agama itu kan kayak tadinya dia udah kayak gini nih. Pas di sekarang itu banyak yang dirubah. Seperti kalau misalnya Islam coba seperti apa? Kalau Islam gua belum mau ke dalam. Nah itu itu dia kalau lo belajar agama-agama lain itu kitab-kitabnya memang ada yang dirubah gitu. Kalau lo bisa nanti mempelajari agama itu. Tapi kalau Islam, alhamdulillah dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang Al-Quran itu cuma satu. Walaupun kayak misalnya di kita kan ahli sunnah wal jamaah ya atau disingkat Sunni gitu ya. Terus ada Syiah, ada Naqsabandiyah, ada sekte-sekte lain gitu. Itu tetap Al-Qurannya yang itu juga bro. Tapi maaf nih gue potong, kayak Islam itu kan Islam lah ya. Tapi ada sekte yang lain itu maksudnya? Ada, jadi ada Muhammadiyah, ada Syiah. Itu ya. Nah sebenarnya kalau Muhammadiyah sama NU yang di Indonesia ya kan, sebenarnya ketauhidannya sama gitu, jadi sama-sama menyembah Allah dan nabinya Nabi Muhammad SAW, beriman kepada percaya dengan rukun iman dan rukun Islam gitu. Jadi sebenarnya intinya itu ya, yang ngejagain Islam itu benar-benar. Nah kalau Syiah itu dia kita menilainya menyimpang karena dia menyembah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu gitu. Nah itu yang kenapa itu menyimpang karena mereka menyembah selain Allah gitu. Jadi kalau mereka berdoa tuh ya Allah ya Ali gitu. Jadi kita koridornya tetap begitu Bon. Jadi ketauhidan bahwa Allah cuma Tuhan yang esa dan Nabi Muhammad SAW adalah nabinya. Kita mesti percaya, kita mesti pegang rukun Islam, kita juga mesti pegang rukun iman gitu sih.
Gitu. Jadi kalau Al-Quran, lu kemana-mana, ke seluruh negara, ke seluruh sekte-sekte agama-agama Islam, itu tetap satu. Gitu. Dan memang Allah ngejanjiin bahwa Al-Quran itu akan dipelihara. Gitu. Tapi kan kayak banyak yang kisruh itu karena hal itu. Kisruhnya gimana? Kayak perdebatan di mana-mana. Gitu. Karena kalau manusia itu kalau udah berdebat agama itu nggak akan selesai. Iya. Karena banyak kayak definisi ini, definisi itu, dan kayak pikiran-pikiran ini, pikiran itu. Iya. Seperti apa? Terorisme. Ya. Itu gue pribadi pun benci kayak begitu. Iya. Nah, maaf bentar. Karena kalau teroris itu lumayan chaos. Karena terlalu bodoh gitu. Iya. Karena ya bunuh diri itu kan dilarang. Iya. Bunuh orang apalagi. Lo tau hukumannya bunuh diri apa? Jadi nanti misalnya lo bunuh dirinya karena gantung diri atau ngebom diri sendiri. Jadi nanti di akhirat lo hukumannya lo ngebom diri sendiri, ntar lo dihidupin lo ngebom diri sendiri lagi gitu terus-terusan. Dan itu forever. Kalau lo gantung diri hukumannya gitu, gantung diri lo dihidupin lagi, lo gantung diri lagi gitu terus-terusan. Ya itu makanya kayak kenapa gue bilang gue nggak suka terlalu orang yang benar-benar mabuk soal agama gitu. Ya kan kayak gitu. Kan kayak gitu. Yang gue lihat ya. Mungkin pribadi orang beda-beda. Kalau gue ngeliatnya kayak kalau orang kemabukan agama, akan seperti itu. Kalau lu ngeliat gue gimana? Lumayan hangat lah. Gitu. Cuman kalau sama lu ini kayak ya kita diskusi gitu. Iya. Kalau setuju, nggak setuju ya kita tetap fine aja. Jadi we can agree to disagree. Kadang ada yang diskusi sama gue ngobrol bareng lah, ngobrol lah, ngobrol masalah tentang agama segala macam. Dia nggak setuju sama gue dia udah. Gitu. Ya kan, berarti kan gue nggak bebas berpendapat. Iya. Bukan demokrasi. Nah sebenarnya apa sih? Jadi kan lu melihat bahwa cerminan Islam itu pengikutnya nggak seperti ajarannya gitu kan? Nah memang kita selalu begitu ditabrak kayak gitu. Misalnya jadi ini agama nih, kalau misalnya orang mencari kebenaran itu dilihat dari pengikutnya gitu. Nah gue pernah bikin video yang gue bilang Islam itu kalau orang mencari kebenaran, Islam itu pilihan yang terakhir gitu. Karena dia ngelihat pengikutnya gitu. Nah sekarang ini memang aksi-aksi terorisme itu banyak dari Islam gitu kan. Nah tapi apakah itu ajarannya? Jadi kita mesti ngebedain buat antara ajaran dengan pengikutnya. Jadi kalau misalnya Islam, jadi orang Islam ada yang baik, ada yang nggak baik. Sama orang Kristiani ada yang baik, ada yang nggak baik. Orang Buddha, orang Hindu juga gitu, ada yang baik, ada yang nggak baik. Nah mereka itu melakukan itu sesuai dengan ajarannya apa enggak gitu. Jadi yang mesti kita tes adalah ajarannya. Ajarannya itu tercermin dari mana? Tercermin dari kitabnya. Nah, kitabnya ini benar apa enggak? Karena semua kitab dari semua agama pengikutnya mengklaim bahwa itu adalah firman dari Tuhan. Gitu. Tapi kalau kayak misalkan ya, kalau orang yang gue istilahnya berpendapat gue kan lumayan di luar akal gitu kayak misalkan orang-orang teroris itu kan kayak diajak sini diajak sana kan. Iya. Ya karena dia udah terlalu gimana gitu sama ya, di brainwash segala macam. Lebih baik orang yang kayak gue. Kenapa? Karena kayak gue udah masuk bodoh sama orang itu. Oh iya. Ya, gue udah nggak peduli soal itu. Intinya gue cuma ngeliat figur gue kan nyokap. Nyokap ini ngajari gue dari kecil gitu. Jadi gue liat ya ini serem banget. Oh gitu. Kalau ada yang di luar itu, bukan. Oh gitu. Gue bukan menjatuhkan agamanya, tapi manusianya. Oh. Karena kebanyakan manusianya ini yang ya kalau dibilang anak muda bapak-bapak so tau lah. Yang kayak begini segala macem, tapi dia ngelakuin keburukan. Karena kan kalau lu udah tahu ilmunya, lu nggak mungkin ke arah sana. Iya. Sekarang itu banyak kok. Yang dia ngerti ilmunya. Banyak kok datanya kayak yang waktu belum lama lah. Orang di pesantren, terus pesantren yang besar itu, ya tiba-tiba anak muridnya dilecehkan segala macem. Dengan istilahnya dia pakai peci koko ini 2 biji jadi begitu kan, ya. Itu kan kurang sujud apa lagi. Tapi dia masih ngelakuin hal itu. Iya. Itu dari situ kayak kok kayak gini sih. Jadi kayak lu orang yang begitu tuh lu bikin jelek agama. Iya. Tapi memang makanya gue bilang lu mesti bedain antara pengikut sama ajarannya. Dia begitu, ya kan? Tapi ajarannya seperti itu apa enggak? Kan enggak ya kan? Enggak gitu loh. Jadi
kita tuh sebenarnya nggak usah pedulin sama mereka gitu. Yang kita pedulin adalah ajaran agama ini gimana gitu. Kita mengikuti apa enggak ya. Misalnya akhirnya lo ngelihat sosok ibu lo gitu kan, nyokap lo yang hangat, Islamnya hangat gitu ya. Itu jadi barometer lo untuk melakukan itu gitu ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya adalah hablum minannas ya kan. Jadi sebenarnya kita punya 3 konsep untuk memilih agama ini. Ketuhanan, ibadahnya sama muamalahnya. Muamalahnya adalah hubungan antar manusia gitu kan. Kalau hubungan antar manusia ya kayak lu ketemu orang muslim yang tidak bersahabat, yang menghakimi lu seperti ini, lu kayak begini, harusnya lu kayak begini gitu kan. Tanpa mau ngedengerin lu. Sebenarnya kan kita dikasih kuping 2 untuk jauh lebih mendengarkan daripada kita ngomong gini kan. Gitu. Nah sekarang ini kebenaran itu akan tetap jadi kebenaran walaupun pengikutnya tidak melakukan ajarannya gitu. Ngerti ya? Iya. Ngerti ya? Gitu. Jadi Islam itu memang jadi nih sekarang konsep kebenaran ini gue balikin ke lo ya. Kalau lo bisa terima ini bagus gitu ya. Dan gue itu memang pengen mau menyampaikan pesan ini dan maksimal mengajak lo untuk balik gitu ya, gitu. Lo tahu Gunung Everest kan? Ya. Gunung Everest itu kan gunung paling tinggi di dunia ya. Nah, sebelum ditemukan sama manusia, Gunung Everest gunung apa yang paling tinggi di dunia? Taunya di Indonesia lagi. Ya Pak, ya apa aja? Ya Semeru lah, Rinjani. Rinjani, Ya. paling tinggi itu ya. Sebelum ditemukan Everest. Nah, itu dia. Sebelum ditemukan Gunung Everest, sebelum ditemukan manusia, Gunung Everest tetap paling tinggi di dunia. Ngerti nggak artinya? Artinya Gunung Everest itu akan jadi gunung paling tinggi di dunia walaupun dia diketahui manusia atau belum. Gitu. Itulah kebenaran. Kita misalnya atau dia nyaman apa enggak gitu. Kita bisa ngomong ya, Gunung Everest bukan yang paling tinggi di dunia menurut gue gitu. Itu menurut gue di Gunung Agung di Bali. Karena gue nyaman ngomong itu bahwa itu adalah gunung di Indonesia gitu. Tapi itu bukan kebenaran. Gunung Everest tetap faktanya paling tinggi di dunia gitu. Gue nyaman apa enggak, gue suka apa enggak Gunung Everest itu paling tinggi di dunia apa enggak, itu informasi dari mana-mana gitu, misalnya dari orang tua, itu juga nggak membantah bahwa Gunung Everest itu paling tinggi di dunia gitu. Artinya sama seperti agama. Agama itu akan menjadi kebenaran walaupun orang itu suka apa nggak suka, nyaman apa nggak nyaman. Kalau misalnya kan kalau ditanya lu orang Kristiani kenapa nggak masuk cari agama yang udah gue udah nyaman gitu. Lu orang Buddha gue udah nyaman gitu. Gue udah menemukan kebenaran kok segala macam gitu. Nah tapi itu nggak ngebantah kebenaran itu tetap ada gitu. Kalau konsep di hidup gue tuh kayak gue tuh sebenarnya bukan yang gak suka dari agamanya, cuma dari manusianya aja. Nah, karena dapat dari lingkungan itu. Iya. Karena kalau ya misalkan lu punya muka kayak gue nih bang, itu akan ngerasain bang. Iya. Ngerasain kayak gue waktu itu kerja di satu perusahaan. Mereka tuh semuanya kayak selalu Jumat. Gue pun udah diajak. Oh gitu. Pas sampai titik dimana, lu gak pernah ngajak gue bilang gitu kan? Dia pada bilang, gue kira lu Kristen. Dari situ kan gitu. Kan awalnya Rajab ya, iya. Kurang awal lagi, gila ya. Ya itulah. Nah sekarang kalau gini, kalau lu masuk ke lingkungan gue, lu berarti mau ya? Cuman guanya sadar diri. Ya nggak usah sadar diri, lu makhluk Tuhan akan terima lu gimana pun lu. Ya cuman kayak gosen gue di situ. Apa tuh? Gue sadar diri. Ya makanya itu disebutnya Muslim. Jadi lu nggak usah mikir perasaan lu seperti apa, lu berserah diri aja. Itu yang karena gini, di saat gue udah mulai kesana nih, gue ini masih berat ninggalin yang lama-lama nih. Karena di saat kalau gue udah kesana, ini yang lama harus hilang. Ya pelan-pelan. Jadi kayak ya
gue tuh pengennya semuanya total hilang, baru gue mau kesana. Jadi tapi lu ada nggak merasa gue salah nih ngelakuin ini? Gue berasa gue salah. Berasa ya? Berasa. Cuman karena ini kan masalah siap gak siap kan. Oh gitu. Kayak gue ini emang lagi ada di zona merah nih, belum di hijau. Jadi di merah ini harus gue hilangin semuanya baru gue mau ke hijau. Kan kalau masih ada merah gue ke hijau warnanya jadi berapa? Kira-kira lu ada target waktu kapan mesti gue itu? Kalau waktu sih zona hijau? Kalau waktu sih kan. Kayak itu ya berjalan aja. Berjalan aja. Karena sedikit-sedikit gue udah mulai belajar atau gimana. Belajar apa nih? Dari nyokap, udah bener-bener mau intens lah. Kayak istilahnya kita berbakti aja dulu sama orang tua itu kan udah bentuk belajar. Kayak dulu tuh main chaos Pak. Jauh lebih chaos dari sekarang? Jauh. Jadi dulu tuh emang definisi gue kan dari dulu carinya kebebasan. Kayak gue ingin lepas aja dari apapun gitu, gue gak suka larangan, gak suka ini. Itu karena apa, sebagian besar lo melakukan itu karena kecewa dengan orang menghakimi lo dengan muka lo yang tidak muslim gitu? Bukan, kalau itu sih lebih ke gue dari diri gue tuh pengennya kebebasan. Jadi lo pengen explore gitu? Iya, karena kebebasan itu notabene akan dapat kesenangan. Gue pernah dapat di 3 tahun lalu, gue dapat kebahagiaan tuh. Apa tuh? Nikah. Dapat kebahagiaan, bahagia banget. Justru kebahagiaan itu yang ngancurin gue. Karena? Ya karena gue terlalu bahagia, tiba-tiba orang yang bikin gue bahagia itu hilang. Oh gitu? Ya. Makanya gue ambil kesimpulan lagi, gue hidup dari dulu lagi. Jadi jalan kebebasan gue. Nah ini gue lagi terus jalan kebebasan gue. Oh gitu? Bener-bener yang hidup sesantai mungkin dan nggak rese di mana-mana. Kayak kalau emang gue berpikir kayak gini ya, orang lain ya mau terima syukur ya udah. Apa gitu. Karena misalnya ada orang menghakimi nih. Orang itu nggak tahu kalau gue itu dulu tuh kayak gimana, seburuk apa gitu. Karena gue orangnya terlalu sadar diri gitu. Kalau nggak begitu kita nggak sadar diri kita gitu, diri kita salah, kita merasa benar ya, berantakan hidup. Jadi menurut lo untuk lo ke zona hijau itu seperti apa? Masih lumayan jauh, tapi gue percaya prosesnya. Dan itu udah berjalan. Oh gitu. Ya. Dan kenapa gue figur nyokap, tapi gue nggak langsung Islam? Ngerti maksudnya? Karena gue ini pengen nyari dulu sendiri. Gue gak pengen dapat dari orang. Gue harus belajar sendiri karena gue gak mau katanya. Kayak misalkan daging ini katanya enak, itu kan katanya. Belum kita ngerasa enak. Gue ini orangnya pengen nyobain apapun gitu. Kayak gue cari tahu semuanya. Setelah gue bilang gue nalar, oh ini baru gue mau. Karena kalau cuma katanya, mereka gak ngerasain apa yang gue rasain kemarin. Kayak misalnya gue bilang, gue ke bar dong kemarin, enak loh. Itu kan katanya gue, belum tentu lo enak. Gitu. Jadi lo mau versi lo sendiri ya? Iya. Lo tahu Lebih fair gitu ya? Gitu. Dibanding kayak, ya gue juga punya guru ngaji yang seumuran gue, dia lebih bagus lah agamanya. Gue ngaji sama dia. Dia pernah bilang kayak, ngajarin anak-anak gimana sih caranya biar gampang masuk ke masjid gitu. Ini orang yang berilmu agama nanya nih sama gue nih, gue yang cuma pakai ilmu kehidupan nih. Kayak, ya kalau cara lo kayak gitu lo gak bisa. Lo ajak nongkrong bareng, lo hidup sama mereka bareng-bareng. Kayak lo ngeliatin apa yang mereka lagi pakai, segala macem, baru bisa diajak. Kan kalau cuma kayak, udah ikut gue ngaji, diketawain bang di tongkrongan, serius. Berbaur gitu ya? Kayak gue pernah ada momen lagi nongkrong nih, rame-rame, lagi pada minum lah. Gak pantas aja gitu, kayak ada orang datang, teman gue ini, sholat ya. Itu kan udah, gitu ya? Iya, itu kan udah aneh kok. Lu harus tahu tempat. Kayak misalkan lagi di bar, lu sholat ya. Kalau nggak ditimbukin, kecuali kita mau berceramah gitu. Kalau ajakan itu kan, gue pun misalkan disuruh sholat sama nyokap gitu, atau sama bokap, gue nggak akan mau. Karena itu disuruh. Harus dari sini kan. Hangat itu kan banyak. Terusnya kayak, lu harus benar-benar kayak dari diri lu aja gitu. Kalau orang aja kan dari orang. Terus lu udah melakukan itu? Udah pernah. Apa yang waktu gua lebih signifikan ya waktu gua di gereja. Gua waktu itu parkir di gereja. Itu hamba-hamba di sana. Gereja mana? Santo Paulus. Oke, di mana? Depok, Jalan Pemuda. Oke, terus gua di situ, gua tadinya cuma tukang parkir di situ. Kayak parkirin biasa aja lah, masih anak muda itu parkirin. Gua ngeliat mereka
belajar kayak gini, kayak Humble. istilahnya apa sih kalau kayak kita tuh ngaji lah, ngajinya mereka kayak gini lah gitu. Oh kayak gini loh gitu. Jadi ikut belajar, kadang suka nanya sedikit karena kalau nanya terlalu banyak itu kan kayak justru orang-orang kalau kita tanya nih yang di tempat-tempat kayak gitu, itu malah menggurui kita nantinya. Menggurui itu dalam artian ya kita harus ke sana. Gue nggak mau itu, jadi dengan tanya sepintas sedikit, gue lihat mereka ngapain aja, ya udah sebatas itu. Belajar lagi, balik lagi kita belajar cari tahu sendiri dan melihat orang-orang kayak pastor, ustadz itu gue ngeliat orang. Kalau sekiranya mereka udah toksik, gue gak akan belajar. Oke. Terus kenapa lo nggak mendalami Kristen? Karena gue percaya sama yang terakhir definisi gue. Oke. Nah, yang terakhir, penyempurna. Penyempurna. Menurut lo ya. Oke. Terus Hindu Buddha lo pernah belajar? Sedikit lah kalau itu. Cuman sekedar tahu. Apa tuh coba? Menurut lo Hindu atau Buddha? Hindu itu, jadi gue pernah punya mantan orang Hindu. Oke. Dia di istilahnya kalau di kita dibilangnya ustadznya. Oke. Di Hindu. Cuman kalau di Islam itu kan ustadz, kalau di Hindu gue kurang tahu lah apa. Jadi gue punya mantan, bukan mantan sih sebenarnya, kalau meninggal itu jatuhnya mantan gue. Meninggal? Ya. Ya kalau emang lu pernah pacaran ya mantan, gimana sih? Tapi nggak putus. Ya udah, ya berarti gue gak ngerti dah. Ya oke. Nah, jadi satu kejadian, gue benar-benar dapat hangatnya orang Hindu itu bisa kecelakaan, gue berdua, cewek gue ini meninggal, dan orang tuanya itu gak nuntut sama sekali. Nggak ada apa? Nggak ada tuntutan sama sekali. Nggak nyalahin lo? Nggak nyalahin gue, itu pure kecelakaan. Dan mereka cuma bilang kayak, udah lupain, hapus semua fotonya, jalani hidup kamu seperti biasa. Lo naik apa itu kota? Motor. Tahun berapa? 2017. 2017. Jadi ini lo ada hambatan untuk dari zona merah ke zona hijau gitu ya? Hambatan gue itu dari awal tadi gue bilang, hambatan itu orang-orang yang gue ketemu kenapa orang-orang kayak gitu? Orang yang menghakimi? Iya. Karena gue pun, temen gue banyak yang Kristiani, saudara gue juga banyak yang Buddha segala macam. Mereka tuh selalu dapat hakim itu, dan dari agama yang tertentu. Maksud gue tuh orang-orang di sekitar itu, lu gak usah lah bawa keyakinan itu kemana-mana. Karena agama itu dari sini kan. Kalau lu bawa, lu jatuhnya ngejatuhin orang. Dan orang ini kan bebas berpendapat. Kita ini kan bukan negara Islam yang top banget gitu kan. Kita ini kan negara yang Indonesia lah gitu. Jangan jadi Islam di sana atau dari Hindu di sana. Kayak kita ngajarin apa yang kita jalanin aja. Istilahnya kan toleransi itu kan penting banget buat sekarang. Dari dulu. Cuma kan kalau dulu emang lebih kesana kan. Kalau sekarang itu kan, kalau kita nggak toleransi, lihatlah pemilu sekarang, pemerintahan segala macam selalu di bawah itu. Agama ya? Iya. Yang di bawah agamanya bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristen. Islam lagi. Maksudnya gua pun bukan benci sama agamanya, gua benci sama orang-orang yang bawa agama itu. Pengikutnya? Iya. Iya sama benar gitu. Makanya gua sama nyokap sering sharing kan, sama nyokap kayak kalau mau bokap emang jarang ketemu juga. Gua sering sharing sama nyokap kayak, ini Islam kalau kayak gini terus lama-lama runtuh. Berantakan. Iya. Justru orang-orang Islam yang benar-benar istilahnya kayak orang dibanding dia pakai baju segala macam bla 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 lagi yang ngejalanin istilahnya syarat-syaratnya lah gitu. Itu yang akan ngancurin. Gue pernah denger kayak satu ceramah lah Ustaz di waktu di daerah gua, dia bilang orang-orang yang akan jatuh ke dalam itu ya orang-orang gitu, bukan orang-orang yang berantakan. Karena kan kalau orang baik awalnya nih, ya misalkan orang baik-baik ini keluar dari pesantren gimana, ajak aja ke klub, ajak aja di foya-foya senang-senang, dia nggak akan balik lagi baik. Tapi kalau orang berantakan bang, udah masuk dalam nih, dia nggak akan mau berantakan lagi. Karena dia udah masuk itu susah. Udah tahu lah ya. Iya. Gue pengen itu.